Roblox hanya satu dari sekian gerbang menuju dunia maya. Kita wajib memastikan setiap gerbang itu dapat membawa anak-anak kita bermain dan berkreasi secara aman. Bagi anak-anak, Roblox merupakan dunia virtual penuh warna menarik. Tak heran, popularitas Roblox di Indonesia dan dunia tidak terbantahkan. Jutaan anak dan remaja mengaksesnya setiap hari, membangun dunia, bermain peran, atau sekedar bersosialisasi. Akan tetapi, di balik itu mengintai risiko, bahasa kasar, kekerasan, serta modus kejahatan yang menyasar pengguna belia. Beberapa kasus kejahatan, termasuk orang dewasa yang menggunakan Roblox untuk menyasar anak-anak sebagai korban kekerasan verbal ataupun seksual, mau tidak mau menekan tombol alarm peringatan terus-menerus. Kasus-kasus tersebut terjadi di Indonesia dan secara global. Pemerintah kini mempertimbangkan langkah tegas, termasuk pemblokiran. Menteri Sekretaris Negara menyatakan siap memblokir Roblox jika terbukti memuat konten yang mengancam generasi muda. Menteri Komunikasi dan Digital menegaskan keputusan final menunggu hasil evaluasi dari Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital. DPR melalui Komisi 10 mendukung pembatasan akses demi perlindungan anak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah berpesan kepada siswa sekolah dasar agar tidak bermain Roblox. Kekhawatiran ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Turki misalnya telah memblokir Roblox sejak tahun lalu dengan alasan melindungi anak dari pelecehan dan perjudian terselubung di platform. Tantangan serupa dihadapi berbagai negara karena Roblox, seperti banyak game berbasis user-generated content, sulit diawasi sepenuhnya. Dalam perkembangannya, kecepatan mekanisme yang dibuat untuk mengawasi platform seperti ini hampir selalu kalah dengan perkembangan pengembangan produknya. Pemblokiran mungkin bisa menjadi langkah protektif, tetapi efektivitasnya perlu ditinjau. Catatan selama ini menunjukkan pemblokiran platform kerap kali diakali menggunakan teknologi seperti VPN. Lebih dari itu, saat satu platform ditutup, bisa muncul platform lain yang sejenis. Perlindungan anak di ruang digital tidak cukup hanya dengan menutup satu pintu. Diperlukan strategi komprehensif dan berkelanjutan. Langkah ke depan semestinya mencakup penguatan literasi digital di sekolah dan rumah tangga, pemanfaatan penuh sistem klasifikasi game atau IGRS agar publik tahu konten yang aman, serta kerjasama erat dengan penyedia platform untuk memperketat moderasi sesuai konteks lokal. Tidak kalah penting adalah keterlibatan orang tua yang menjadi pendamping utama saat anak bermain game daring. Ruang digital seperti dunia nyata, tak bebas dari risiko. Karena itu, anak-anak membutuhkan pagar yang kuat, lampu penerang yang memadai, dan pendamping yang siap menuntun mereka. Tugas kita bersama, memastikan setiap gerbang mengarah pada ruang bermain yang aman, kreatif, dan mendidik bagi generasi penerus bangsa. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Dan untuk melihat halaman depan, tadi seperti yang disebutkan, saya pengen ulas Kompas akan melihat berita-berita yang jadi sorotan pada edisi hari ini, Sabtu 9 Agustus 2025. Yang pertama-tama kalau kita lihat dari sebelah kiri, foto besar di sini pembukaan BRI Liga Super 2025-2026 menunjukkan foto dari penjaga gawang PSIM Yogyakarta, Cahya Supriyadi, berebut bola dengan pemain Persebaya Rizky Dwi Pangestu dalam laga pembukaan BRI Liga Super 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat kemarin. Pertandingan dimenangi PSIM dengan skor 1-0, saudara. Nah, BRI Liga Super ini diikuti oleh 18 klub totalnya. Lalu, itu informasi di foto utama, lalu kita ke sebelah kanan, di sebelah sini di halaman depan, tarif Trump berlaku, dunia beradaptasi. Memang kalau kita lihat di sini Indonesia masih menggunakan tarif dasar, yakni 10%. Pemerintah Indonesia dikabarkan masih menggelar perundingan lanjutan dengan Amerika Serikat, di mana kepastian kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat akan memberi arah yang lebih jelas bagi dunia usaha. Tadi sudah soal olahraga, lalu juga soal bisnis dan ekonomi. Kita sekarang turun ke bawah sedikit, kita melihat dari kolom di bawah yang menunjukkan Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara Abdul Aziz ditangkap KPK pada Kamis malam, dan Abdul Aziz menjadi kepala daerah pertama hasil Pilkada 2024 yang dijerat kasus dugaan korupsi. Abdul Aziz sekaligus jadi Bupati Kolaka Timur kedua yang terjerat korupsi.
Nah, ini biaya politik yang tinggi memang ditengarai turut memicu korupsi kepala daerah. Nah, penelusuran berlanjut, kita akan saksikan update seperti apa soal kasus ini, temuan-temuannya, lalu bukan hanya di halaman pertama, tapi juga ada di halaman ke-15 dari Harian Kompas edisi hari ini, saudara, yakni integrasi antar moda, yang mengantarkan kita di sini untuk melihat apakah komponen penting dalam meningkatkan perputaran roda ekonomi daerah itu berupa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta yang sangat dibutuhkan. Jakarta menjadi contoh yang ideal dari penerapan integrasi antar moda Indonesia. Lalu saudara, sorotan dari informasi yang sudah tadi saya sampaikan di Harian Kompas edisi hari ini, 9 Agustus 2025, dapat dibaca selengkapnya secara fisik maupun secara daring melalui kompas.id. Saatnya kita simak situasi arus lalu lintas di kawasan Kasablangka, Jakarta Selatan bersama petugas NTMC Polri, Brigadir Yasinta. Selamat pagi, Brigadir Yasinta, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Edwin di studio dan selamat pagi saudara. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan. Khususnya di ruas tol Semanggi maupun di jalur arteri dari Semanggi atau Palmerah yang akan menuju Grogol, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terlihat dari Grogol maupun Petamburan yang akan menuju Cawang. Namun demikian, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena banyaknya pertemuan arus kendaraan dan para pejalan kaki yang berlalu lalang serta keberadaan angkutan umum yang berhenti di bahu jalan untuk naik turunkan penumpang sehingga menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Selain itu di kawasan ini juga terdapat jalur putar arah tepat di bawah flyover Selipi, khususnya dari arteri Grogol yang akan memasuki gerbang tol Selipi 1. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda. Sementara itu, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 230 kasus laka lantas dengan rincian 24 meninggal dunia, 36 luka berat, dan 312 luka ringan. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan apabila Anda ingin berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda, serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Kembali ke studio, silakan. Terima kasih banyak Brigadir Yasinta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, usai jeda kita lihat laga pembuka pentas Eredivisie Belanda musim 2025-2026. Duel yang melibatkan dua pemain timnas, Justin Hubner dan Dean James, berakhir imbang 2-2.